Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum pemrograman mobile. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan QR code dan share preference. Yang akan kita lakukan pertama adalah mencoba menerapkan QR code. Nah, untuk mengimplementasikan bagaimana cara scan QR code, maka akan digunakan library yang bernama ZSync Android. Jadi library ini didevelop oleh ZSync Group, di mana memudahkan pembuat aplikasi Android atau Android developer dalam mengembangkan aplikasi yang dapat scan QR code. Sebenarnya tidak hanya QR code, tapi juga kode bar ya, yang ada di label seperti snack atau kartu dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya QR code sebenarnya. Langsung saja, pertama kita harus melakukan implementasi ZSync Android, dan untuk konfigurasinya ada di build.gradle yang app. Nah, kita langsung buka saja. Build Gradle untuk bisa memperjelas projectnya kita ubah ke Android ya, dalam bentuk Android. Nah, ini akan lebih jelas. Ada di sini Build Gradle yang modul.app. Kemudian kita implementation com.journeyapps ZSync Android. Embedded 360. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk connect ke internet, lalu synchronize untuk Gradle-nya. Kita tunggu. Oke, mungkin membutuhkan beberapa waktu. Untuk itu, biar tidak membuang-buang waktu, kita lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu membuat desain interface. Nah, saya di sini akan bikin desain baru atau aktivitas baru, tapi dalam satu project. Oke, di sini sudah selesai, finish dalam 46 detik. Kemudian untuk membuat aplikasi, activity baru, pada com.example.nama project, klik kanan,
new, karena saya membutuhkan sekalian desainnya atau interface-nya, maka saya bikin yang ada di sini activity, kemudian empty activity. Jangan lupa dicek generate layout file untuk desainnya. Dan ini main activity 7 ya dari activity sebelumnya di praktikum pemrograman mobile ini. Lalu finish. Kemudian yang akan kita konfigurasi adalah layoutnya terlebih dahulu, desain dari layout. Yang kita butuhkan ada plain text, button ada 2, dan image view. Oke. Plain text. Seperti ini. Margin untuk top misalkan 15. Kemudian kita maksimalkan aja secara horizontal. Tapi tentunya dengan ada sedikit margin untuk start dan end-nya. Oke. Kemudian kita kasih ID EDT code dengan teksnya kosong, lalu hint-nya masukkan kalimat EDT code untuk ID. Kemudian teksnya dikosongi. Untuk hint dikasih isian, masukkan kalimat. Oke. Kemudian butuh 2 button. Kita kasih margin untuk atas misalkan cukup 15. Lalu bagian kiri atau start dari button yang pertama itu 10. Oke, dan memiliki ID BTN scan, teksnya scan QR code. BTN scan dengan teks QR code. Oke, kemudian scan QR code ya. Saya ngikut modul aja biar nggak bingung. Kemudian button yang kedua, N-nya ngikut parent. Untuk topnya ngikut ke text view. Kita kasih margin 15 ya, biar sama dengan button
pertama, kemudian margin untuk N nya 10. Oke, ID untuk button kedua btn generate, hintnya generate QR code. btn generate, teksnya generate QR code. Seperti ini. Kemudian memasukkan image view dengan ID image v dengan source compat atau background warna ya, fill colornya blue. Oke, kita masukkan image view. Kita cancel aja. Kita pilih sementara, pilih seperti ini nggak masalah. Misalkan, lalu kita expand bagian atas ngikut text view yang pertama, start dan end nya ikut parent, dan bagian bottomnya juga ikut parent. Kemudian misalkan ada margin 10 untuk kiri dan kanan, untuk atas dan bawah juga. Ini kalau yang atas 15, bawah 10. Lalu mengikuti constraint. Oke. Nah, kemudian source compatnya tadi kan memilih avatar, jadi secara default akan ngambil data di drawable berupa avatar. Nah, ini kita ganti untuk color. Kemudian kita pilih blue holo. Blue gitu aja. Mungkin seperti ini ya. Oke, saya memilih ini. Oh ya, ID-nya EMGV. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan kode di main activity. Kita buat terlebih dahulu variabel dengan kondisi let init bernama intent integrator untuk membuat suatu objek berupa intent integrator. Oke. Let init var intent integrator dengan menerapkan atau instant ya, ini intent integrator. Oke.
maka akan ngimpor secara otomatis. Lalu nah kita terapkan ya hasil instant intent integrator di sini. Saya ngikut modul aja. Intent integrator sama dengan intent integrator activity-nya this. Nah, kita aktifkan button yang pertama button scan dan yang kedua button generate. Set on click listener this. Oke, kemudian btn generate set on click listener this juga. Tidak perlu bingung ya, ini ada warna merah di sini karena memang kita belum menerapkan view. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menerapkan view on click listener. Oke ya, di sini view on click listener. Nah, di sini this-nya akan kembali normal. Tapi di sini yang ganti berwarna merah untuk mengimplementasikan member on click ya. Oke. Ini nggak masalah, on click view-nya ada di sini. When v dot id seperti ini. Ketika diklik btn scan r.id.btn scan, maka intent integrator sama dengan intent integratornya atau variabel intent integrator menerapkan metode set bip enable true dot set bip enable, nilainya adalah true, dan menerapkan initiate scan. Oke. Jadi ketika nanti scan-nya benar, QR code nilainya true, maka akan keluar suara bip. Kemudian selanjutnya ketika btn generate diklik, maka kita akan membuat variabel konstan berupa barcode encoder. Kemudian menerapkan atau instant barcode encoder ini.
Kemudian kita buat variabel bitmap di mana variabel barcode encoder diaktifkan dengan menerapkan metode encode bitmap. Di mana melakukan encode bitmap yang berisi parameter edit code ya, yang kita buat tadi edit code text to string. Dan juga parameternya barcode format QR code. Nah, ada banyak ya, ada yang barcode-nya formatnya Aztec, code bar biasa, dan kita pilih yang QR code. Oh sorry ini to string. To string, oke. QR code dengan ukuran image-nya nanti atau bitmap-nya adalah 400 kali 400. Kemudian akan ditampilkan pada imgv dot set image bitmap. Set image bitmap. Nah, ini akan ditampilkan bitmapnya. Oke. Kenapa ini? Oh, oke. Sebentar. Harusnya ini sama dengan ya, bukan titik 2. Oke. Lalu bagian bawahnya di onCreate-nya. Oh, sorry, bukan onCreate, tapi kita membuat metode onActivityResult. Mungkin kita masukkan di sini. Override fun onActivityResult. Ada nggak? Tidak ada. On activity, oh ini ada ya, override fun on activity result. Oke. Kita membuat variabel intent result. Menerapkan metode intent integrator berupa parse activity result. Oke. Di situ ada parameter ngikut yang ada di sini, request code, result code, dan data. Oke. Lalu if nilai intent result tidak sama dengan ya null, atau intinya adalah berisi, maka edit code
Ya, ini text view-nya dot set text, dikasih nilai intent result contents, intent result dot content seperti ini. Tapi else yang lainnya dikasih tos, kan dicetak tos berupa dibatalkan, pembatalan. This dibatalkan. Oke. Super on activity. Ini sudah ya, supernya ini secara otomatis ada tadi. Oke, jadi seperti itu. Kita akan mencoba. Yang akan kita lakukan adalah misal kita memasukkan suatu kalimat, kita nanti akan melakukan generate. Nah, ini hasil generate-nya ya. Lalu kemudian kita membuka barcodes.com. Misalkan kita masukkan suatu nilai teks, nanti hasil generate QR code-nya seperti ini. Kita akan scan, hasil scan-nya akan keluar di text view. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja kita run. Oh sorry, ini ganti ya, harusnya ada di Oke, kita akan mengubah intent filternya dari main activity 6 menuju ke main activity 7. Oke. Kita ganti ke 7, sudah diganti, langsung saja run di sini. Oke, keluar.
Oke, kita tunggu. Saya skip aja ya daripada membuang waktu. Oke, sudah terinstall. Kita masuk. Kita masukkan misalkan Rinanza Zumi Alhamdi. Kita scan. Oh, kita generate ya. Oke, jadi ini ketika nanti di scan akan keluar Rinanza Zumi Alhamdi. Kemudian kita akan masuk ke barcodes.com. Oke, kita akan generate dari sini. Sebentar. Barcodes. Di mana menu untuk ini? Apa namanya? Generate. Tampilannya seperti ini. Oke lah, saya nyali yang baru. Googling aja barcode QR code. Generator. Oke. Oke, misalkan saya menulis Rinanza. Di 3 MI PSDKU Polinema Kediri. Oke. Ini ya, langsung di sini generate-nya. Sekarang kita coba. Ini berhasil atau enggak? Kita klik scan QR code. Oke, lo ya, jangan lupa. Oke, keluar. Langsung keluar. Ada suara bip dan di sini langsung keluar Rinanza D3 MI PSDKU Polinema Kediri. Oke. Itu untuk yang scan QR code. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu share preference. Nah, fungsi share preference ini digunakan menyimpan hasil perubahan layouting secara umum ya. Nah, misalkan kita merubah suatu layout.
Jadi aplikasinya memberikan fitur bahwa pengguna bisa merubah nilai dari layout. Ketika aplikasi di close dan dibuka kembali, maka nilainya akan tetap tidak kembali ke awal, tetapi sesuai dengan yang diupdate oleh pengguna. Oke, kita membuat desain interface dulu. Nah, di sini saya bikin layout baru aja, ya. Saya bikin layout baru biar nggak bingung, biar cepat, dengan nama main activity 8. Activity 8, oke. Nah, kita stop terlebih dahulu aplikasinya biar nggak bikin lemot. Lalu activity 7 kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke layout dari design interface share preference. Yang kita butuhkan button, sidebar, dan multi line text. Oke. Sebentar. Buttonnya ada di sini, ya. Ini adalah ini sidebar, ini button, ini multi line text yang ada di atas ini. Karena button ada di bawah, maka constraint-nya cukup ada di bottom. Misalkan 20, kemudian ini 10, lalu dimaksimalkan, di-expand width-nya, kemudian ID-nya apa tadi? PTN simpan, PTN simpan, teksnya simpan perubahan. Oke, kemudian kita tambahkan sidebar. Ya, ada di widgets sidebar yang biasa. Kita taruh di sini. Oke, ID-nya SP max 100 progress 12. Jadi progress itu defaultnya, nilai defaultnya. Max 100 progress 12. Oke. Kemudian multi-line ya. Multi-line text. Ini kita kasih margin
Oke, seperti ini. Kemudian ID multiline text-nya adalah id text. Oke, cukup sederhana untuk desainnya. Lanjut ke memberikan kode pada activity. Kita bikin beberapa variabel. Yang pertama, let init var preference. Menerapkan library share preference. Oke, dia akan impor. Kemudian bikin variabel pref name nilainya adalah text setting, field font size, nilainya adalah font size, field text, nilainya adalah text, def font size. Nah, ini nilai default dari, jadi kita nanti intinya akan merubah settingan ukuran dari suatu font. Nah, nilai default font size-nya adalah 12. Kemudian default text-nya ketika akan keluar pertama, ini name dan namamu ya, name dan nama kalian masing-masing. Oke, kemudian kita buat variabel konstan onSig, jadi membuat suatu objek sigbar. Kita akan impor sigbar onSig bar change listener dot onSig bar change listener seperti ini, lalu kurung kurawal. Oke, onSig bar change listener, onSig bar change listener, benar ya. Kita akan bikin metode untuk on progress change, on start tracking touch, dan on stop tracking touch. On progress change seperti ini, kemudian on start tracking touch, on start tracking touch. Ini mending di ini aja sama, meskipun nggak fungsi yang on start tracking touch dan on stop tracking touch ini nggak fungsi, tapi tetap di inisiasi ya. Yang kita isi bagian ini aja, ed text multiline text-nya tadi, set text size, ini untuk mengubah size ya.
Ini kita ubah menggunakan progress to float. Progress to float. Oke. Kemudian kita masuk ke onGrid. Nilai variabel preference akan diaktifkan intensnya dengan get share preference. Get share preference sigbar mana tadi? Oh sorry. Ini ya, sorry. Get share preference pref name-nya adalah setting ya, nilainya koma konteks mode private. Oh, sorry, harusnya kecil, konteks mode private. Oke. Kemudian pada multiline text kita ambil ed text, set text preference get string dari nilai field text dengan default text-nya adalah name nama. Oke. Untuk size-nya menggunakan def font size. Oh sorry, langsung dikasih nilai menggunakan sama dengan, berarti set size. Text size sama dengan preference dot get integer. Field font size default font size dot to float, diganti float karena memang sigbarnya menggunakan nilai float, jadi disesuaikan. sp dot progress sama dengan preference get integer field font size def font size. Ini nilai defaultnya. Kemudian set on sigbar change dot set on sigbar change listener menggunakan nilai objek on sig. Lalu btn simpan, kita aktifkan btn simpan set on click listener this dot set
on click listener nilainya this. Oke, masih merah nggak masalah. Kita buat view on click listener. Oke, lalu preference get share preference sama dengan get share preference oke. Sebenarnya ini sama ya seperti ketika on create ya, tapi dia kan ngeklik ya, ngeklik simpan. Jadi semua yang sudah disetting di sini disimpan menuju ke sini sehingga nilainya sama sebenarnya. Oke, bedanya mungkin ke variabelnya ya, file pref edit. Oh sorry berbeda jauh, jadi jangan di copy paste ya, langsung aja file pref edit. Jadi nilai-nilai yang sudah di update diganti. Preference ini kan sudah diedit. Pref edit put string, pref edit put string, nilai field text-nya, kemudian ed text, set text to string. Kemudian pref edit ini nyimpen integernya, nilai. Kalau yang put string menyimpan tulisan yang sudah kita ganti, misalkan yang defaultnya name nama terus diubah gitu, nanti akan put string ini disimpan. Kemudian pref edit, jadi ini tidak pakai database menyimpan tulisannya, tapi lebih ke apa ya, menyimpan nilai library ya. Sebenarnya ada database ya, tapi mikro ya, tidak secara dedicated database server, tidak. Kemudian pref edit put integer ini untuk menyimpan font size-nya. Nah, jadi dibuat variabel field text, field font size ini untuk memberikan nilai penyimpanan. Jadi membuat variabel penyimpanan secara mikro, bukan database server ya, di dalam library share preference tadi. SB progress. Oke, kemudian di commit commit. Ini artinya setuju untuk melakukan perubahan. Dibuat toast dot make text this Oke, cukup seperti itu.
kita akan mencoba masuk ke Android manifest, kita ganti intent filternya menuju ke main activity 8. Oke, lalu kita buka project. Taran ya. Karena cukup lama mungkin di skip. Oh sudah. Oke, sudah. Oh masih ingin install ya? Sorry, belum berarti. Sebentar. Oke, ini default teksnya, name nama kalian dengan font 12 ya size-nya. Nah ini progresnya 12. Sekarang kita tambahkan. Oke, ternyata ada kesalahan ya. Ini pasti kesalahannya ada di bagian ini. Oke, mungkin daripada buang-buang waktu, saya skip dulu, nanti akan saya kasih tahu kesalahannya seperti apa. Oke, ketemu ya kesalahannya apa. Yang pertama, saya tadi kepikiran bahwa kliknya itu harus ada di bagian paling atas. Karena apa? Logikanya setiap ada perubahan ya, itu disimpan dulu baru diklik. Maka dari itu kliknya diaktifkan. Menurut saya seperti itu. Ternyata meskipun ini dipindah method on click punyanya view on click listener ini dipindah, tadi kan ini ada di paling bawah, itu nggak ngaruh. Ini mau paling bawah pun juga nggak masalah. Misalkan ini saya ganti di sini, ternyata nggak masalah ya. Nah yang menyebabkan terjadinya gagal untuk eksekusi itu karena tadi masih ada to do di sini ya. To do ini kan belum saya hapus tadi di sini. Nah itu silakan dihapus, jadi kosong seperti ini ya. Nah itu mempengaruhi, jadi silakan dihapus ya di sini. Meskipun tidak merah, tapi secara sintak benar, tapi di dalam sistem operasi Android itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini dikosong ya. Akan saya demokan lagi kembali. Oke, Gradle finish. Install awal. Nah ini nggak keluar. Oke, kita coba, kita ganti. Oke ya. Tapi kalau tidak diklik simpan perubahan, maka akan tidak tersimpan. Dia akan kembali, gitu ya. Nah, misalkan saya ganti dengan nama saya Erinanza Zulmi Alhamri.
Oke, saya besarkan seperti ini. Oke, saya simpan. Perubahan disimpan, keluar tos. Nanti akan keluar nilai yang sama. Oke, jadi seperti itu untuk share preference. Oke, untuk praktikum QR code dan share preference demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.